Bab 11 Sloka 58. Jadi untuk teks belum kami siapkan untuk teks tersebut. Jadi silakan Bapak dan Mataji, mungkin nanti bisa saya share untuk di grup sloka tersebut. Demikian untuk selanjutnya kita langsung saja untuk mendengarkan pembacaan Sembah Malam. Hare Krishna. Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari
परिव्राजकाचार्य शिष्य मत भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु परंपरा इस्कॉन की जय। श्री गौरनीताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माया की जय। श्री कार्तिक व्रत की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमहाविष्णुस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधर्मयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सहगजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता रासकान्ता नमोस्तुते। तप्तहर्षण गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे परमानन्दमाधवम् भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय Hare Krishna. हरे कृष्ण। First of all, I want to pay my respectful obeisances to my Guru Maharaj, to Srila Prabhupada, and to all senior Vaishnavas assembled here. And by your blessing, we can speak little bit what we heard from our Guru Maharaj, from Srila Prabhupada, from previous acharyas. Jadi pertama-tama sebelum saya memulai di sini, saya menyampaikan sembah sujud saya kepada Guru Kerana hamba, kemudian juga Srila Prabhupada dan juga para senior Vaishnava yang hadir di sini, dan juga saya memohonkan berkat dari para penyembah juga untuk menyampaikan sembah. Actually, I didn't get information about text today, so I prepared already text. Jadi saya karena kurangnya informasi untuk penyampaian Bhagavatam dari skala 1 ini, saya sudah menyiapkan sendiri dari Srimad Bhagavatam. It's about Krishna Lila, Damodar Lila. Jadi ini mengenai tentang lila dari Damodar. Of course, we are not qualified to speak Krishna Lila, but still by mercy of Shri Guru, Shri Gauranga, we can try. Jadi tentu saja saya tidak punya kualifikasi untuk menyampaikan tentang Krishna Lila ini, tetapi tetap atas karunia Guru ya dan Krishna, maka saya akan berusaha berbicara tentang hal ini. And Brajavasi, inhabitants of Raja, they always discussing Krishna Lilas. Dan tentu saja penduduk Brajawasi atau penduduk Vrindavan itu selalu yang mendiskusikan tentang kegiatan lila dari Tuhan. Therefore, I chose this text. Karena itu, ya saya memilih ayat ini, ya sloka ini untuk disampaikan. Srimad Bhagavatam 10th Canto, 11th chapter, text 58. Masih dalam Srimad Bhagavatam skala 10 bab 11, ya sloka 58.
Iti Nandadayo Gopa Iti Nandadayo Gopa Krishna Rama Katham Muda Krishna Rama Katham Muda Kurvanto Ramamanascha Kurvanto Ramamanascha Navindan Bhavavedanam Navindam Bhava Vedana Iti Nandadayo Gopa Iti Nandadayo Gopa Krishna Rama Katham Muda Krishna Rama Katham Muda Kurvanto Ramamanascha Kurvanto Ramamanascha Navindan Bhavavedanam. Navindam Bhava Vedana Yes, please repeat. Iti Nandadayo Gopaha Iti Nandadayo Gopa Krishna Rama Katham Muda Krishna Rama Katham Muda Kurvanto Ramamanascha Kurvanto Ramamanascha Navindan Bhava Vedana Navindam Bhava Vedana Iti Nandadayo Gopa Iti Nandadayo Gopa Krishna Rama Katham Muda Krishna Rama Katham Muda Kurvanto Ramamanascha Kurvanto Ramamanascha Navindam Bhava Vedanam Navindam Bhava Vedana Mataji Iti Nandadayo Gopa Krishna Rama Hey, all the covered men headed by Nanda Maharaja enjoyed topics about the pastimes of Krishna and Balarama with great transcendental pleasure, and they could not even perceive material tribulations. Demikianlah para gembala sapi yang dipimpin oleh Mahananda menikmati topik yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Krishna dan Balarama dengan kebahagiaan rohani yang luar biasa, dan mereka bahkan tidak merasakan penderitaan material. Purport. Here is an instruction about the result of studying or discussing the Krishna Leelas that appear in Srimad Bhagavatam. Sajjo hri javarudhyate prakatibhishu shushubi stakchanat. Berikut adalah sebuah petunjuk tentang hasil dari mempelajari atau mendiskusikan Krishna Lila yang muncul dalam Srimad Bhagavatam Sajavridhi Avarudhyate Kakibe Susube Raksana. Nanda Maharaj and Yashoda in Vrindavan appeared like ordinary persons of this material world, but they never felt the tribulation of this world, although they sometimes met many dangerous situations created by the demons. Di Vrindavan, Maharananda dan Yashoda tampil seperti manusia biasa di dunia material, tetapi mereka tidak pernah merasakan penderitaan dunia material ini, walaupun kadang-kadang mereka berhadapan dengan keadaan-keadaan berbahaya yang diciptakan oleh para raksasa. This is practical example. If you follow in the footsteps of Nanda Maharaj and Gopas, you can all be happy simply by discussing the activities of Krishna. Ini adalah contoh praktis. Jika kita meneladani jejak Maharananda dan para Gopa, cukup dengan membicarakan kegiatan-kegiatan Krishna, kita semua akan menjadi bahagia. Anarto prasamam sakshat bhakti yoga madhukchaje lokasya janato vidvam chakre sarvata samhitam. Yasadeva has given this literature so that everyone may understand one's transcendental position simply by discussing Bhagavad Katha. Vyasadeva telah memberikan sastra ini agar semua orang mengerti kedudukan rohani seseorang dengan cara mudah dalam mendiskusikan Bhagavad Gita. Even at the present moment, everyone, everywhere can be happy and free from material tribulations by following Srimad Bhagavatam. Dengan meneladani Srimad Bhagavatam, orang-orang di zaman ini, siapapun, dimanapun, bisa berbahagia dan terbebas dari kesengsaraan material. There is no need of austerities and penances, which in this age are very difficult to perform. Tanpa harus melakukan berbagai pertapaan yang sangat sulit dilakukan di zaman ini. So Chaitanya Mahaprabhu has therefore declared, Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. By our Krishna consciousness movement, we are trying to distribute Srimad Bhagavatam so that anyone in any part of the world can be absorbed in the Krishna consciousness movement by chanting and hearing about the activities of Krishna and be free from all material tribulations. Oleh karena itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu telah menyatakan Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam.
Melalui gerakan kesadaran Krishna, kita mencoba membagikan Srimad Bhagavatam agar siapapun di muka bumi ini menjadi terpikat pada kesadaran Krishna dengan cara mengucapkan dan mendengarkan kegiatan-kegiatan Krishna, lalu terbebas dari segala kesengsaraan material. Iti nanda yogupa Krishna Rama katam muda kurvanto ramamanascha navindan bhavavedanam. So here it is clearly explained why we are listening to Srimad Bhagavatam. Di sini jelaskan dengan gamblang bagaimana kenapa kita harus mendengarkan Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is giving us information about different leelas of Bhagavan Krishna. Jadi Bhagavatam ini menjelaskan ya berbagai macam lila yang berbeda dari Tuhan Krishna. And all these pastimes of Krishna are full of love. Dan tentu saja semua kegiatan lila dan Tuhan Krishna ini penuh dengan cinta kasih. And also it is said if one is engaged in listening Bhagavatam, he will never get any suffering in this material world. Dan juga di sini jelaskan bagaimana bagi orang yang menyibukkan diri dalam mendengarkan Srimad Bhagavatam, ia akan terbebas dari kesengsaraan material. Srimad Bhagavatam Puran Mamalam. Yes, this is words from Sarupa Damodar Goswami's diary, Karcha. Dan itu dijelaskan bagaimana ya Puranam Amalam, ya bahwa Srimad Bhagavatam ini ya seperti yang disampaikan Sarupa Damodar dalam ya diarinya, ya beliau menyampaikan bahwa ini adalah hanya Purana yang tanpa cacat. That everyone should go and listen to Srimad Bhagavatam. Karena itu seorang harus ya datang dan mendengarkan Srimad Bhagavatam. Because this is Purana Mamalam, spotless proof. Dan itu dijelaskan bahwa Purana Amalam yaitu adalah ya bukti yang tanpa cacat dijelaskan. Yes, the Srimad Bhagavatam is such a shastra, such scripture. By listening to Srimad Bhagavatam, just by listening, you can forget about all troubles, even about death. Ya, dan tentu saja kita kesastaan Srimad Bhagavatam ini ya begitu luar biasanya. Hanya dengan cara mendengarkan saja, maka segala hal-hal yang membuat kita menjadi halangan dan juga kesengsaraan material itu bisa dihilangkan. Yes, even by listening to Srimad Bhagavatam, you can become free from fear of death. Dan bahkan ya dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam kita dapat dihilangkan dari rasa takut untuk kematian. Not only that, even listening Bhagavatam, immediately he will develop desire to serve Bhagavan Krishna. Dan tidak hanya demikian, ya hasil atau berkat yang didapatkan dari Srimad Bhagavatam, ya dia akan menjadi ya semakin ya sibuk dalam pelayanan bakti. As everyone wants to become Krishna's devotee, yes? Ya, semuanya ingin jadi penyembah Krishna. But it is not enough to become Krishna devotee, you know? Dan tidaklah cukup hanya untuk menjadi penyembah Krishna saja. Tidak cukup. We should go and listen Bhagavatam from Vaishnava. Ya, dan ya lebih dari itu adalah bagaimana seseorang harus datang mendengarkan ya Srimad Bhagavatam itu dari seorang Vaishnava. Yes, from bona fide source, from Bhagavatam. Dan mendengarkannya itu dari ya sumber yang dapat dipercaya atau Bhagavatam. Then Mahaprabhu said, Sarvatma Snapanam Param Vijay, that all the souls being purified. Karena itu dijelaskan oleh Mahaprabhu bagaimana itu segala sesuatunya menjadi disucikan. So in this temple, more like kirtan. Yes. Dan tentu saja seperti di tempel ini para penyembah sangat menyukai kirtan, benar atau bukan? Jadi menekankan. There are different types of kirtan. There are Krishna Nama Kirtan, Krishna Katha Kirtan also. Ya, dan dijelaskan ada berbagai jenis ya kirtan. Ya, salah satunya adalah ya nama kirtan, mengucapkan nama suci, dan yang satunya adalah Bhagavad Kirtan. Yeah, one secret is there. If one is listening and is speaking Krishna Katha with pure heart, then this Katha will flush out all dirty things from his heart. Dan ya jika ya Krishna Katha ini from the heart of listeners.
ya itu disampaikan dengan hati yang murni, maka bagi para pendengarnya semua dosa-dosa yang ada di dalam hatinya dikeluarkan dari diri. Because in our mind, in our heart, so much dirty things. Ya, dan itu jelaskan karena ya di dalam hati kita begitu banyak hal-hal kotor. Therefore, soul is suffering. Ya, maka dari itu kita menjadi begitu sangat menderita. Yeah, but if we listen Krishna Katha, all suffering go. Ya, tetapi jika kita mendengarkan Krishna Katha, maka segalanya hal-hal yang kotor ini ya akan pergi dari diri Yeah, kita. this Krishna Katha is so powerful. Karena itu Krishna Katha begitu perkasanya. Tava katham ritam tapta jivanam kave viriditam kalmasapaham shravana mangalam srimadatam bhuri grinantiye bhurida jana. Very nice. The nectar of your words and the descriptions of your activities as the life and soul of the suffering in this material world, of those suffering in this material world. Dan tentu saja ya nektar yang tentang kemuliaan Anda, nilai Anda, dan juga ya kata-kata yang keluar dari Anda merupakan obat bagaimana agar bagi orang-orang jiwa-jiwa yang menderita. These narrations transmitted by Lord the Sage eradicate one's sinful reactions and bestow good. Okay. Dan itu jelaskan bagaimana ya kata-kata Tuhan ini ya disampaikan oleh para resi-resi And bestow good fortune upon whoever hears them. dan memberikan ya berkat yang yang wujud kepada siapapun yang mendengarkannya. These narrations are broadcast all over the world. Dan ya kata-katanya ini disampaikan ke seluruh dunia. And filled with spiritual power. Dan bagi yang mendengarkan juga akan mendapatkan ya kekuatan dari kekuatan rohani. Certainly, those who spread this message of Godhead are most beneficent. Karena itu bagi mereka yang dikatakan yang menyampaikan ini begitu berkarunia. So, who is distributing this Krishna Katha? Dan siapakah yang sebenarnya dikatakan yang bisa mendistribusikan Krishna Katha He ini? is really giving all welfare to society. Dan bagi mereka yang menyampaikan itu, maka dikatakan sebagai orang yang benar-benar mengharapkan kesejahteraan bagi semua makhluk itu. Yes, we can have some problems in society, but if we distribute Krishna Katha, slowly, it will be finished. Ya, tentu saja di dalam masyarakat kita begitu banyak ya masalah yang akan ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ya ketika kita ya sibuk dalam mendistribusikan Krishna Katha ini, maka secara berangsur-angsur segala masalah kita akan hilang. Yes, this Bhagavad Katha is so powerful, so much Shakti. Power is there. Karena itu Bhagavad Katha ini begitu ya luar biasa perkasanya dan itu banyak kekuatannya atau sakti. Therefore, if someone speaking Krishna Katha, listening, no doubt you will get benefit. Dan tentu saja ketika orang ya mendengarkan ataupun menyampaikan Krishna Katha ini, semuanya mendapatkan manfaatnya. Yes, you know Prataparudra, Anda tahu Prataparudra King Prataparudra. atau dikenal dengan beliau adalah raja. He was a devotee of Mahaprabhu. Beliau adalah penyembah dari si Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu said, I never give darshan to Prataparudra because he's materialistic person. King. Ya, dan dikatakan ya pada saat itu Mahaprabhu tidak mau menerima ya melihat darshan dari Raja Prataparudra. Jadi beliau menyampaikan alasan saya tidak mau menerima Prataparudra ini karena dia adalah orang yang materialistik, karena dia menganggap dirinya bernama raja. Yeah, king, Vishaya, king, materialistic person. Dan jadi raja itu dianggap sebagai wisaya atau yang menikmati kenikmatan ya. But how finally he could get darshan of Mahaprabhu? Tetapi bagaimana beliau bisa mendapatkan darshan dari si Chaitanya Mahaprabhu? You remember? Wait, mercy of his son. Yes, Putra. Karena itu ia mendapatkan ya karunia si Chaitanya Mahaprabhu melalui putranya sendiri.
And he gave his chadar. Through his son, he gave to Mahaprabhu his chadar. Ya, sebenarnya ya para pemuda juga memberikan cadarnya ya melalui putranya kepada si Chaitanya Mahaprabhu. Next time Prabhupada came, when Mahaprabhu was taking rest after Ratha Yatra time, he was taking rest. Dan ya di waktu yang lain ya Prataparuda ya mendatangi si Chaitanya Mahaprabhu ketika si Chaitanya Mahaprabhu sedang beristirahat. Mahaprabhu was sleeping. Prataparuda came not in the king dress. Ya pada saat itu Raja Prataparuda yang mendekati si Chaitanya Mahaprabhu tanpa menggunakan pakaian kerajaan. He looked like ordinary bhakta. Ya tampak seperti penyembah biasa. And when he started messaging his lotus feet, he was chanting this shloka. Dan kemudian saat berusaha untuk memijat kaki si Chaitanya Mahaprabhu, beliau menyampaikan sloka ini. Tava katham ritam tapta jivanam. So Mahaprabhu, this is last word is Burida Jana. Burida means the most magnificent, most auspicious, most magnificent, who is distributing this Krishna Katha. Ya, dan itu dijelaskan ya beliau menyanyikan lagu Tapta Jivanam ini. Dan kita mengetahui dari akhir sloka itu ada Burida, yaitu artinya yang paling berkarunia, yang sangat berkarunia. And Mahaprabhu in sleeping state, he started repeating Burida, Burida. Dan karena itu si Chaitanya Mahaprabhu ya dalam keadaan yang setengah tertidur seperti itu, ya mendengar hal ini beliau mengulang lagi kata ini Burida. Yes, just by listening Krishna Katha, you can become free from all disturbance. Karena itu dengan mendengarkan Krishna Katha, ya kita bisa terbebaskan dari segala ya halangan-halangan ataupun rintangan atau kesesaran dunia material. What Bhagavatam is giving to us. Ya, apa yang telah diberikan Bhagavatam kepada kita. Bhagavatam is giving to us love of Krishna, love Yeah. of Krishna. Bhagavatam memberikan kepada kita adalah cinta kasih kepada Krishna atau kepada beliau Yes, sendiri. this is called Krishna Prema. That means we can think about Krishna's pleasure always. Ya, jadi ya cinta kasih Krishna yang dikenal dengan Krishna Prema, ya itu akan membuat kita akan selalu bisa berpikir tentang Krishna setiap saat. There are two effects of listening Bhagavad Katha. Dan ada dua jenis ya efek yang didapatkan ya dari mendengarkan semua Bhagavatam. Bhagavad Gita is very pure and is giving some relishment, enjoyment. Dan itu yang pertama adalah bagaimana beliau bisa memberikan kemurnian dan juga akan memberikan rasa ataupun kenikmatan dalam mendengarnya. And Bhagavad Katha is giving Shakti, power. Dan Bhagavad Gita ini kemudian bisa juga memberikan sakti atau kekuatan. If something is not pure, it will never give you Shakti, power. Karena itu segala sesuatu yang tidak murni tidak akan pernah bisa memberikan kekuatan kepada Anda atau sakti. Yes, like in Western world, people now more thinking about organic food because they need Shakti. Karena itu sekarang di dunia barat banyak membicarakan bagaimana ya mereka memakan makanan yang lebih organik ya seperti itu karena mereka ingin mendapatkan sakti, kekuatan dari makanan tersebut. In Bali, to find ghee difficult. Therefore, ghee is giving more Shakti. They're more costly. Kalau di Bali ya sulit sekali untuk mendapatkan ya ghee ya di mana ghee ini ya begitu mahal harganya karena itu dianggap sangat sakti ya mahal sulit membelinya. You know, after some time, devotee taking only raw food. Why? Because they were eating too much before. Ya dan tentu saja pada akhirnya nanti para penyembah pasti pada yang terakhir akan makan makanan yang belum diolah ya dan karena itu ya hal ini terjadi karena
makan makanan begitu banyak yang bermacam-macam. Yeah, but if you eating Bhagavatam, no problem. Tetapi kalau Anda makan dari Srimad Bhagavatam ini, maka tidak akan pernah ada ya masalah-masalah dengan perut. Yes, in Shastras it is said that who is not taking Bhagavatam every day, he's like Malaysia or Yavana. Yamaraj should punish him always, life after life. Yes. Dan tentu saja dijelaskan bagaimana orang yang tidak mau mendengarkan Srimad Bhagavatam dikategorikan sebagai Yawana, Melica, ya. Dan bagi mereka yang tidak mau mendengarkan juga akan mendapat hukuman dari Yamaraj. Another thing is also Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarva Asraya Pratisloke Prajakyare Nanata Koya. Krishna Tulya Bhagavata means Bhagavatam is like Krishna. Bhagavatam is Krishna himself. Ya, Krishna Tulya Bhagavata, ya, itu artinya ya bagaimana Bhagavatam itu tidak berbeda dari Krishna atau diibaratkan Krishna sendiri. Vibhu Sarvasroya. Vibhu means great. Sarvasroya means shelter of everyone. He can give shelter to everyone, one and all. Wibu Sarwa saya itu jelaskan bagaimana Wibu itu adanya luar biasa ya seperti itu, hebat ya seperti itu. Karena itu Srimad Bhagavatam ini bagaimana merupakan perlindungan bagi semua orang. Yes. And Bhagavatam also is Ashraya. Ashraya Vigraha. That means Ashraya means abode. In abode of love. Ya, karena itu Bhagavatam juga dikatakan Asraya Wigraha. Asraya itu adalah tempat tinggal, ataupun ya di mana ya dikatakan Asraya Wigraha artinya tempat tinggal yang penuh cinta kasih. Yes. The great medicine for the heart. Dan dikatakan itu adalah ya obat yang manjur ya untuk bagi penyakit hati. Prema vina daridra jivana. Without love, my heart is like dry, like desert. Ya, tanpa ya cinta maka hati saya ibaratkan itu adalah seperti tempat yang sangat kering tanpa air. You know the story about one king who could not sleep. Yes, problem with sleep. Sleep was not coming to this king. Sleep. Yes. Jadi dijelaskan bagaimana ada cerita seorang raja di mana raja ini mengalami kesulitan tidur seperti itu. Bahkan ya rasa tidur itu tidak mau mendekati sang raja. Yeah, he came to all doctors and the doctor could not help him. Dan ya beliau menyampaikan hal ini kepada dokternya, tetapi dokter ini sama sekali tidak bisa membantunya. So finally he came to Sadhu. Kemudian pada akhirnya ia datang kepada Sadhu. Yes. When he came, Sadhu, please, do you have medicine? I cannot sleep at all. So I'm suffering too much. Give me some medicine. Dan kemudian ia datang kepada seorang suci ataupun sadhu, ya, dan kemudian dia menyampaikan, sadhu, tolong berikan saya obat, di mana saya selama ini sama sekali tidak bisa tidur. Yes, Sadhu said, yes, I have some medicine, but now I'm giving Bhagavatam class. Please sit patiently. After class, I will give you. Dan kemudian sadhu itu mengatakan, ya tentu saja saya mempunyai ya obat untuk bisa tidur seperti itu, tetapi sekarang saya harus menyampaikan Srimad Bhagavatam. Karena itu Anda harus ya duduk di sini mendengarkan Srimad Bhagavatam. Setelah itu baru saya memberikan So obat. when class started, immediately he became sleepy. Kemudian ketika kelas ya mulai berlangsung, tiba-tiba ia mulai sudah ngantuk. So disciples of this sadhu became angry, so they wanted to throw him out, but he said, no, because now he took medicine. Medicine is working. Ya, kemudian ya murid-murid dari sadhu ini ya marah melihat bahwa dia tertidur dalam kelas tersebut dan ingin ya mengeluarkan dari kelas itu karena dia dianggap melakukan kesalahan. Tetapi sadhu itu mengatakan kepada muridnya, jangan, biarkan. Dia sedang minum obatnya. He was sleeping 24 hours.
Dan dia menjadi tertidur 24 jam. Next day, he woke up. Oh, very nice. Sadhu, you great doctor. Dan kemudian yang menyampaikan, ya ketika terbangun pagi kemudian dia melihat, oh ini sangat luar biasa, ya. Oh Sadhu, Anda adalah dokter yang sangat hebat. But what is the secret? You didn't give me any medicine, but still I became cured. Ya, apa sebenarnya rahasia yang Anda lakukan? Ya bahkan Anda belum ngasih obatnya, saya sudah disembuhkan dari tidak bisa tidur ini. The sadhu said to him, that is real medicine. Bhagavatam Katha is the real medicine. Kemudian sadhu itu mengatakan bahwa Bhagavad Kata ini adalah ya obat yang sebenarnya. But how is it working? Tetapi kemudian dia bertanya, bagaimana cara kerjanya? He said, you could not sleep because so many thoughts in your mind. Because Maya was give influence on you. It was under influence of Maya. Therefore you could not sleep. Dan kemudian sadhu itu menjawab, karena di dalam pikiran Anda begitu banyak pikiran yang muncul, dan itu disebabkan adalah pengaruh dari Maya. Karena itu, ya pikiran Anda terpengaruh oleh Maya ini, maka hal itulah yang membuat Anda tidak bisa tidur. But when you came to Bhagavatam class, Maya is not there. No Maya in Bhagavatam. Therefore, you became free and very easily sleep. Dan kemudian karena Anda datang pada saat menyampaikan Srimad Bhagavatam, karena dalam penyampaian Srimad Bhagavatam ini di sana tidak akan ada Maya. Karena itu ketika Maya tidak ada, maka Anda dengan mudah sekali bisa tertidur. Yes, when you listening Bhagavatam, you can become free from anarthas. Therefore, you nicely sleeping. Ya, karena itu ketika Anda mendengarkan Srimad Bhagavatam, itu memungkinkan Anda terbebas dari ya hal-hal yang tidak diinginkan atau yang disebut dengan anartha. Ya, dan dengan cara itu Anda menjadi ya terasa bebas seperti itu dan membuat Anda menjadi Sadhu said, please come every day and take this medicine. Ya, karena itu ya sadhu menyampaikan, karena itu Anda datanglah tiap hari dan ya minumlah obat ini, dengarkan ini. Actually, we should not be like this king. Our goal not to become free from disturbance. Our goal to develop love. Bhagavatam not only making us free from anarthas, also helping us to develop love. Dan ya tujuan kita seharusnya tidak seperti sang raja ini, hanya terbebas dari sakitnya saja seperti itu. Tetapi ya kita harus terbebas dari hal-hal yang bersifat material seperti itu, dari keinginan material. Yeah. Therefore, Bhagavatam is Ashraya Vigraha. Ashraya means shelter of love. Karena itu ya Bhagavatam ini dikenal dengan Ashraya Vigraha, yaitu ya tempat berlindung, yang tempat cinta kasih. It gives to us opportunity to develop love towards Gishaya Vigraha, the object of love, Krishna. Dan itu adalah hal pada saat yang sama, itu akan memberikan perlindungan kepada yang memberikan perlindungan ini yang dikenal dengan Krishna. Yeah, we think I am the greatest person. Yes. Dan kadang-kadang kita berpikir, oh saya adalah orang yang terhebat, ya mungkin benar. But Ashraya Vigraha, Gurudev saying to us, you just like das, you just servant, that's all. Ya, dan kemudian ya Ashraya Vigraha dalam bentuk guru seperti itu akan menyampaikan, kamu bukan orang yang hebat, tetapi kamu melahirkan seperti halnya debu saja sebenarnya. Two types of Bhagavatam is there. One Bhagavatam is book, one Bhagavatam is devotee. Dan kita harus mengerti ada dua jenis Bhagavata yang harus dimengerti, yaitu pertama bentuk beliau sebagai buku Grantha Raja Srimad Bhagavatam, dan kemudian dalam satu sisi yang beliau adalah sebagai penyampai Bhagavatam ataupun sadhu, Living book. ya, atau dikatakan buku yang berjalan. So Bhagavatam is saying you should become a abode of love also. Karena itu Bhagavatam juga menyampaikan Anda harus menjadi ya tempat tinggal rohani, tempat tinggal penuh cinta. Yes, when you will go to serve Krishna, thinking that you are his das, servant, you will give him so much love, so much prema. Dan ketika Anda mendatangi Tuhan Sri Krishna dan berpikir bagaimana Anda harus menjadi debu di sana, itu akan memberikan begitu cinta yang besar kepada Tuhan Sri Krishna.
And that is the message of Bhagavatam. We should go to devotee Bhagavata and ask him questions about absolute truth. Karena itulah pesan yang disampaikan oleh Srimad Bhagavata, di mana ya kita harus datang kepada ya Bhagavata atau penyampai Bhagavata ini dan menanyakan tentang kebenaran mutlak atau Tuhan. No, we should not go to sadhu and ask, Gurudev, today is Ekadashi, what I will take today? Kita tidak ya harus ya bertanya ya kepada seorang Bhagavata ataupun ya penyampai Bhagavata yang bonafide seperti itu, ya datang dan mendekati beliau dan bertanya, Gurudev, apa yang sekarang adalah Ekadasi, makanan jenis apa yang bisa saya makan sekarang? Like in Russia, we always asking, where is Grechka? Buckwheat. Can we take Grechka? Buckwheat. Kalau di Rusia ya beliau mengatakan bagaimana Buckwheat. dan itu jelaskan bagaimana ya bolehkah saya makan buckwheat seperti itu. Because Russian buckwheat is special. Ya karena ya buckwheat Rusia itu sangat istimewa. So no, we should go to Guru and ask about absolute truth. Ya tetapi kita harus datang kepada guru itu hanya harus menanyakan tentang kebenaran mutlak atau tentang Tuhan. We have such an example like sages of Naimisharanya. They were doing yagya, but something was not going nicely. So finally they asked Sutta Goswami, what can we do? He said, you should listen Bhagavatam. Dan ya banyak resi yang datang ya ke hutan Naimisharanya dan seperti itu. Ya banyak yang jelaskan juga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat itu. Karena itu mereka mendatangi Sutta Goswami menanyakan apa yang harus saya lakukan. Ya beliau menyampaikan Anda harus mendengarkan Srimad Bhagavatam. They started sit and listen Bhagavatam. Karena itu akhirnya semua para resi di sana menyampaikan kemudian duduk dan mulai mendengarkan Srimad And Bhagavatam. one of the questions they asked to Sutta Goswami, when Krishna wound up his lila and came back to his abode, where is Dharma? There is no religion, agama. Dan tentu saja ya Sutta Goswami ya itu menanyakan bagaimana pada saat itu ketika Tuhan Sri Krishna sudah kembali ke tempat tinggal rohani beliau, bagaimana dengan Dharma, dengan agama? Yes, because the Supreme Lord is Mula, Dharma Mula, is root of Dharma. Karena kita mengetahui ya Tuhan Sri Krishna adalah Dharma Mula, artinya akar dari Dharma itu sendiri. What Sutta Goswami said, Krishna Sodama Pagate Dharma Gyanaki Bisa Kavanashta Shamisha Puranarka Dunodita. That means in Srimad Bhagavatam all Dharma is there. Ya, karena itu jelaskan ya bagaimana semua Dharma itu ada di dalam Srimad Bhagavatam. Yeah. Then Vyasadeva was not happy, but Narada Muni told you should give Bhagavatam. And Vyasadeva became happy. Dan hal yang sama juga terjadi ketika ya Vyasadeva menjadi tidak puas dalam beliau telah menulis Weda ini. Kemudian Narada Muni menyampaikan agar dia menulis Srimad Bhagavatam ini. Dan kemudian beliau menjadi bahagia dalam menyampaikan Bhagavatam. Krishna said to Uddhava, he said, Acharya Mam Vijaniya. So this Acharya like me. Yes, you worship Acharya like me, but why? What is the reason? Kemudian Sukadewa menyampaikan pada Sutta Goswami juga itu bahwa Acharya Mam Vijaniya, ya bahwa para Acharya itu tidak berbeda dengan diriku sendiri. Because Acharya is speaking only Krishna Katha. Karena para Acharya hanya membicarakan tentang Krishna kata saja. They have no other duty in this material world. Karena mereka tidak mempunyai ya tugas atau kewajiban yang lain selain hanya menyampaikan Krishna. No, not like so I'm Acharya, give me ghee, give me some money, and I will speak. Not, it's Yeah. not Krishna Katha. Ya, jadi tidak seperti Acharya yang hanya meminta, saya butuh ghee, ya berikan saya ya uang seperti itu, baru saya mau bicara Krishna kata. Yeah. Why? Ini bukanlah orang suci yang dimaksud dengan sadhu yang seperti tadi. Why we should worship Acharya? Acharya. Why we should worship Acharya? Because he never put his mind in any activities, only except Krishna Katha.
Jadi kenapa beliau disebut dengan Acharya ini? Karena beliau tidak pernah menaruh pikiran selain hanya Krishna kata saja. Yes. Someone say, but I think maybe this is my opinion. You can say like this. Dengan kata lain, mungkin orang lain akan mengatakan, saya pikir seperti ini, kemudian ataupun opini saya adalah seperti ini. Tetapi beliau tidak akan menyampaikan seperti itu. But we have this word pramana, the proof. How many proof are there? At least 4, we can say. Dan dijelaskan ini disebut dengan pramana atau bukti seperti itu. Dan jelaskan ada berapa bukti itu, jelaskan ada 4. Yes, at least 4 like pratyaksha, the sense of knowledge, anumana, imagination, then idea, historical proof, and finally shabda, shruti, that is sound of Veda, Vedic sound. Kita mengetahui pratyaksa, kemudian anumana, kemudian mendengarkan tentang sejarah-sejarah, dan yang terakhir adalah mendengarkan sabda pramana ini ataupun dari kitab suci. So Bhagavatam is Shruti Shastra. Karena itu Bhagavatam dikatakan Shruti Shastra. Because it directly coming from the Supreme Lord. It's Supreme Lord Himself coming in Bhagavatam. So we can get all perfection just by serving the Bhagavatam. Dan karena dijelaskan, karena Shruti Shastra ini yang datang dari bahkan Tuhan sendiri ada dalam Srimad Bhagavatam itu, maka secara otomatis kita bisa dibebaskan hanya dengan cara mendengarkan Srimad Bhagavatam. There are also other example is there. Ada contoh yang lain juga. In Kali Yuga, everyone have problems with vision. You see glasses. Di zaman Kali Yuga semua bermasalah pada penglihatan. Anda lihat seperti saya bawa kaca. Therefore we use this. Karena itu kita menggunakan kacamata. Because people in Kali Yuga they lost vision. They blind. Karena itu jelaskan zaman Kali Yuga ini, orang-orang pada umumnya kehilangan dari penglihatannya atau dikatakan buta. But Bhagavatam Puranarko, Bhagavatam is giving light. We can see vision. Dan jelaskan Bhagavatam itu bagaimana beliau memberikan cahaya yang bisa memberikan kita pandangan untuk bisa melihat ini. Yes. So if someone listening Bhagavatam, then all darkness will be dissipated. Then sunlight will come, and we will see. Dan karena itu ketika mendengarkan Srimad Bhagavatam, maka dijelaskan cahaya matahari akan muncul situ dengan cara demikian, maka menghilangkan semua kegelapan. The question comes, what we will see? Pertanyaannya, apa yang akan kita lihat dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam? You can say, what we will see if we will get vision. Apa yang kita akan lihat? Jika kita diberikan visi ataupun penglihatan dari Srimad Bhagavatam. Love of Krishna. Love of Krishna very high. Our constitutional position. Okay, very nice answers. But what Prabhupada said in this purport? Prabhupada said, whole world will completely filled by movement of Krishna consciousness movement. We will see that this whole world is full of this movement. Dan karena itu yang dijelaskan seperti yang disampaikan dalam penjelasan Srila Prabhupada, bahwa ketika Anda diberikan pandangan tersebut atau cahaya tersebut, yang dimaksud ini di sini adalah Anda akan melihat segala sesuatu yang dalam kehidupan di dunia material ini adalah bagaimana pergerakan tentang kesadaran Krishna. Because many people are preaching, because in our movement we are preaching movement, but what is the result? How we can get result? Karena kita melihat bagaimana kesadaran Krishna ini adalah pergerakan dalam pengajaran ini, dan kita harus melihat apa hasil dari kegiatan pergerakan kesadaran Krishna. Yes, if we attach to Krishna Katha, then we have power to preach, to give Krishna consciousness to others. Dan jika kita menjadi terikat dengan mendengarkan Krishna Katha ini, kita mempunyai kekuatan bagaimana kita bisa menyampaikan kembali Krishna Katha ini kepada masyarakat And lain. whole world full of Krishna consciousness. Karena itu dengan cara demikian
maka seluruh dunia akan menjadi orang yang sadar akan Krishna. Prabhupada said there is no question of pessimism. Karena itu Prabhupada menyampaikan tidak ada kata pesimis dalam kesadaran Krishna. Yes, we should be always optimistic. Krishna will help. Krishna is giving hope. We should be just instruments of Krishna. Dan ya karena itu Krishna akan selalu membuat kita mempunyai harapan dalam kesadaran Krishna ini. So all of us we need sadhu sangha, yes, association. Karena itu kita di sini memerlukan sadhu sangha, pergaulan, benar kan? But what is sadhu sangha? What is it? Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sadhu sangha itu? Sadhu sangha means Krishna katha. Yes. Sadhu sangha itu juga berarti Krishna kata. We can in our temple Bahut Janma Puri Jadi Shravana Kirtana, we say you can chant Hare Krishna, listen life after life, many millions life, but no result. Ya, kita bertahu tiap pagi kita mengatakan Bahut Janma Karya di Shravana Kirtana. Ya, mungkin saja kita sudah mengucapkan nama suci ya jutaan kali ya. Because you're doing so many activities but you're not listening. It's not coming in your heart. Ya, artinya ketika Anda mungkin banyak telah melakukan aktivitas, tetapi tidak satu pun yang masuk ke dalam telinga Anda ataupun masuk ke dalam hati Anda. Then we will listen, then your consciousness will be developed. Dan jika hanya ketika kita mulai mendengarkan, maka baru kesadaran Krishna akan berkembang. You know this robot? Yeah. Now robot everywhere in Japan, they like. Then even in restaurants everywhere robot is serving. Dan kita tahu ada robot ya, dan di Jepang sekarang sudah menggunakan pelayan restorannya sudah menggunakan robot. This robot has no consciousness. Ya, tetapi robot ini tidak mempunyai kesadaran. As we jumping so many times, we doing so many things, but our consciousness is not developing. Ya, kita mungkin ya sudah menari kemudian melakukan begitu banyak aktivitas, tetapi kesadaran kita kenapa tidak berkembang? Yeah, we're jumping on kirtan, we're very happy, but still some problem is not going. Ya, mungkin ya, pada saat kirtan kita ya bahkan melompat seperti itu ya dalam kirtan seperti itu, tetapi setelah itu tetap saja masalah kita tidak menjadi hilang. Therefore, it is said when good fortune arises when we develop desire to listen. Karena itu ya itu dijelaskan keberuntungan itu akan muncul hanya ketika kita mulai ingin mendengarkan. Okay, how much time we should? Berapa banyak? 5 minutes for some questions maybe. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Yes, Matur Sukshma. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nanda Gita Vaishnava Vrinda ki jai. Ada pertanyaan? Questions, yes. Ya, Bro, silakan. Hare Krishna, Prabhu. Very good, very nice class. Pertanyaan saya, tadi Prabhu menjelaskan tentang bagaimana kita harus mendengarkan Srimad Bhagavatam dari sumber yang otoritas, jadi para Vaishnava. Itu jelas. Pertanyaannya mohon menguraikan sedikit bagaimana semestinya sikap kita ketika kita mendengarkan Srimad Bhagavatam untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Hare Krishna. So you mentioned in class that we should just wait. Prabhu asking about how actually attitude we listen, because we should listen from the Vaishnava, but also the same time how the attitude to listen from that Vaishnava. Very nice question. When we coming to listen, we should be empty. Ya, ketika kita ingin mendengarkan, kita harus mengosongkan ya pemahaman kita. Like also when I coming to speak, I should be empty. Ya, sama seperti halnya ketika saya berbicara, saya harus kosong seperti itu. Like I don't know anything. When I think that I don't know anything, then I can surrender. Only in this case, otherwise not possible. Ya,
sama halnya ketika saya menyampaikan ini, saya harus menjadi kosong, ya, sehingga saya menyerahkan diri sepenuhnya, ya, dan dengan cara itu baru hal itu dimungkinkan untuk bisa You can get many certificates, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. But if you not empty, you cannot understand anything. Ya, karena itu mungkin saja Anda sudah punya sertifikat, ya, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, kemudian Bhakti Vedanta, seperti itu. Tapi kalau Anda tidak mampu mengosongkan ini, dalam poin ini adalah menyerahkan diri bahwa kita tidak mengetahui apapun sebenarnya. And before Katha, we should pray to Gurudev, to Srila Prabhupada, that by their mercy, we can get some mercy, we can get something. Yes. Ya, dan tentu saja sebelum memulai ini kita harus berdoa kepada guru kerohanian kita, kepada Srila Prabhupada, ya, sehingga ketika menyampaikan ini kita mendapatkan sesuatu untuk diri kita. Otherwise, Katha will be like ritual. Ya, jika tidak, maka kata ini hanya akan menjadi ritual. Thank you. Yes, Guruji. Ya, Bu. Langsung Inggris, Bu. Hare Krishna. Thanks for very nice association to us. Pertanyaannya adalah sehubungan dengan Srimad Bhagavatam dan kita dengarkan pada pagi hari ini. Jadi kami dari tim kecil penyebaran buku, berapa penyembah masih ragu untuk menyebarkan Srimad Bhagavatam karena entah dari sumber mana mereka dengar Bhagavatam itu tidak boleh disebarkan. Tapi di satu sisi dalam pemahaman saya, Srila Prabhupada mengatakan bahwa dalam keadaan darurat, artinya waktu kita tidak banyak, jadi apapun yang kita tahu tentang Srimad Bhagavatam, kita harus berikan juga untuk kesejahteraan orang lain. Mungkin kalau saya menjelaskan, mereka masih ragu untuk melakukannya, Prabu. Tapi pada kesempatan sekarang ini, saya menginginkan Prabunya untuk menyampaikan karena barangkali lebih didengar gitu. Terima kasih, Hare Krishna. Hare Krishna, from the preacher point of view, like the book distributor point of view, that actually in any situation we should develop also distribute this Bhagavatam granted books to some people, but some people not understand. Sometimes they feel only Bhagavatam only for our own devotees like that. So some understanding like that. So in this regard, we can you can mention how actually important that book should be distributed. Also, but at the same time, we also develop ourselves. Actually, real distribution of Bhagavatam is here in the temple when we speaking Katha. That is real distribution of Bhagavatam. Yeah. But people mostly they need to go through Bhagavad Gita. Ya, tentu saja penyampaian Bhagavatam yang sebenarnya itu memang awalnya itu jelaskan bagaimana harus disampaikan melalui tempel ini terlebih dahulu penyampaian. Because when you Tetapi kita harus mempelajari Bhagavad Gita sebelumnya. when you preach to new people, very risky to speak about Krishna directly. Dan tentu saja ketika kita menyampaikan kepada orang-orang baru, sangatlah ya penuh resiko ketika kita langsung menyampaikan bahwa tentang Krishna. Yes, but if you got some Shakti from Krishna, some elevated devotee, you can distribute Bhagavatam even to new people, no problem. Dan tentu saja bagi para penyembah yang diberikan kekuatan untuk bisa mendistribusikan buku ini, mereka harus mendistribusikannya bahkan kepada orang baru sekalipun. Yeah, we should see that people will not commit offense. That's also important. Dan di sisi yang lain, ya kita juga harus berhati-hati supaya orang di luar tidak melakukan kesalahan dalam hal ini mengenai Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is more for devotees. Ya, Bhagavatam ini lebih kepada para penyembah sebenarnya. But if devotees really have taste to Bhagavatam,
they will distribute. That's because this desire will be spontaneous to Ya. distribute. Tetapi kalau dia sudah mempunyai rasa dalam Srimad Bhagavatam ini, secara alami dia akan menyebarkan kemana-mana seperti itu. But the point is the prosperity of the devotee to help prosperity of everybody. Yes. Yeah, so In this we regard, have to distribute this. Book distribution in point of view. Krishna will give you intelligence how to do it. There is no, you can say there is no rule regulations in this case. Only you see that not commit offense. Like for example, I was in Himalaya area, Sikkim. I was distributing Bhagavatam where it is said about Buddha. I just was opening, saying Buddha Kikateshu Bhavishyati, and people were taking book. This way we can distribute also. Ya, dijelaskan tentu saja ya ini kita harus bisa ya menyebarkan itu dengan cara bagaimana pada saat yang sama kita tidak bisa tidak melakukan kesalahan pada saat kita menyebarkan ini. Dan tentu saja ya seperti Prabu yang memberikan contoh, saya juga mendistribusikan buku di Himalaya, di Sikkim, dan dijelaskan pada saat itu karena di sana banyak pengikut Buddha seperti itu. Hanya memperlihatkan bagian ya tentang Buddhanya itu saja mereka sudah tertarik membelinya. The main point I wanted to say that the Vaishnav is always inspiring. Ya, dan dengan kata lain ya bahwa Vaishnava itu juga selalu menginspirasi. Yang lebih awal saya menamakan bahwa Krishna sendiri akan memberikan kecerdasan bagaimana Anda menyebarkan buku. And for others, very happy to do something for Vaishnava because he always inspiring others. Ya, karena itu ya dijelaskan bahwa ya Krishna sangat suka dengan para Vaishnava karena mereka selalu menginspirasi ya bagi masyarakat yang lainnya. That is due to taste of Bhagavatam. Karena ini disebabkan karena dia mendapatkan rasa dari Bhagavatam itu sendiri. Thank you. Terima kasih. Ada lagi? Hari Krishna, yang ingin saya tanyakan, banyak orang sudah menerima buku Silat Bhagavatam dan Bhagavad Gita, bahkan mereka mungkin sudah membaca, tapi kok banyak dari mereka berpandangan miring terhadap Krishna. Apa penyebabnya? So the question is when maybe book already distribute so many, but some people also when they get they feel in different way to even they read even because of different mind. So why it happened? Right? I already said that the duty of Vaishnava is to inspire. So Vaishnava has such power, he can inspire everyone. Ya, saya sudah menyampaikan jawabannya tadi, jelaskan bahwa seorang Vaishnava akan selalu menginspirasi. Karena sebenarnya ketika seorang menjadi Vaishnava, pasti dia mampu diberikan kekuatan untuk menginspirasi orang. Yes, when we are listening, this Bhagavatam Katha should come inside our heart. Then we can inspire others. Ya, karena itu ketika kita mendengarkan Srimad Bhagavatam, itu harus masuk ke dalam hati kita. Baru secara otomatis kita bisa menginspirasikan kepada orang lainnya. This is some type of Shakti. And by this Shakti, we can inspire others to read these books, to give respect to these books. Ya, dan tentu saja karena Bhagavatam ini ya memberikan sakti atau potensi kekuatan yang luar biasa seperti itu. Ketika Anda membacanya, ya itu akan secara otomatis ya akan memberikan inspirasi juga orang lainnya untuk membacanya. Yes, risk is there always, but if Vaishnava is humble, is praying about mercy of Guru, that in understanding that I don't know anything, I don't know how to distribute books, but he giving so much inspiration by his humility only. Ya, dan tentu saja ya jika seorang Vaishnava itu ya dengan
kerendahan hatinya dan dia berpikir, oh sebenarnya saya tidak punya kemampuan dalam mendistribusikan buku tersebut ya. Tetapi dengan tingkah laku yang seperti itu, dia akan menginspirasi orang lainnya untuk bisa membaca buku tersebut. Sometimes devotee wants to distribute more books, but they're losing this mood. It's also not good. Ya, tetapi ya kadang-kadang juga ya para penyembah ingin mendistribusikan buku yang lebih banyak, tetapi kehilangan suasana hati yang kerendahan hati ini, maka itu juga tidak bagus. You should understand what does it mean preaching. Preaching means when we, like Arjuna was shooting from zero. Yes. Therefore, we should just shoot exactly in the heart of listener, in the heart of people, so that Krishna, because heart is covered, many covers there, but if some power is we have, we can penetrate all this covering and come inside the heart, then it can become devotee. That is our goal. Dan itu seperti halnya kalau kita menyampaikan ya kesadaran Krishna ini, ya itu harusnya halnya seperti kita belajar memanah seperti itu. Kalau memanah kita harus memusatkan anak panah kita supaya langsung masuk ke dalam jantungnya seperti itu, mati seperti itu ya. Tetapi di sini jelaskan sama halnya kita juga dalam menyampaikan itu harus bagaimana langsung menyentuh dari hati seseorang itu. Kita tahu ya bahwa hati seseorang itu akan ditutupi begitu banyak layar-layar yang menutupinya seperti itu. And two things are there, both sides, our side and Krishna's side. Our side, we surrender to Krishna. We are ready to just be instrument. We have this power, inspiration. But whatever will happen, we are not responsible now. Krishna is responsible. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pengajaran juga. Itu adalah dari sisi kita, bagaimana kita hanya tugas kita menyerahkan diri saja. Tetapi apa yang akan terjadi itu adalah bagian dari Tuhan si Krishna. Kita harus menerima hal ini. We just humbly tolerate whatever is coming. Sometimes people not happy, but we tolerating because it's Krishna responsible, not me. Ya, karena itu dalam ajaran kadang-kadang yang terjadi hal yang dimana harus membuat kita harus lebih bertoleransi, ya. Dan kita tidak tahu apa yang datang sehingga kita harus lebih bertoleransi, ya. Dan tentu saja kita harus menunjukkan bahwa kita harus lebih toleransi. Dan di sisi yang lain hasilnya itu kita serahkan kepada Krishna. If we have no nice relationship with Vaishnavas, we have no such inspiration, such taste to Bhagavatam, nice changing, it will happen that people will not happy by our preaching also. Ya, dan tentu saja hal ini juga mendasar dalam kehidupan kita masing-masing sebagai penyembah. Jika dalam penyembah kita sendiri tidak punya hubungan yang baik dengan penyembah yang lain, kemudian tidak berjapa dengan baik seperti itu, maka secara otomatis tidak akan begitu banyak yang bisa mengubah orang lain ya, karena diri kita sendiri sudah seperti itu dulu. And also if we praying to Krishna before preaching, Krishna will give us hint who is not nice person for preaching. Because Madhyamadikari never preaching to asuras, to demoniac persons. Dan tentu saja karena ketika kita berdoa sebelum dalam pengajaran tersebut, maka Krishna sendiri akan memberikan inspirasi kepada kita siapa yang bisa kita preaching, kepada siapa ya yang tidak kita akan preaching ya begitu. Ya karena apa? Itu jelaskan bagi para Madhyamadikari tentu saja orang-orang yang punya ya karakter seperti raksasa ya iblis seperti itu ya otomatis dia tidak akan memberikan ya seketika itu Krishna kata. If person innocent, simple, he will accept. Only problem maybe if he is listening some others not nice persons, but still there is hope is there, he will accept. Dan tentu saja yang kita mengetahui kepada mereka yang sederhana hatinya seperti itu, ya maka kita bisa memberikan hal ini dengan mudah, ya. Ataupun meskipun mereka sudah banyak mendengar dari orang lain yang mungkin membuat dia ya tidak bahagia gitu dalam
mendengarkan keselamatan, tapi itu tetap ada harapan. Kita bisa memberikan orang itu ya seperti yang diinspirasikan oleh Krishna. Terima kasih. Hare Krishna. Oke. Jadi kelas akan dihentikan dan kemudian Prabunya ya masih di Indonesia di beberapa temple. Bagi mereka yang ingin mengikuti mungkin akan di Vaishnava sewanya ada pengumuman. Oke, terima kasih. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for invitation to this nice temple. Ya, terima kasih banyak atas undangan di temple yang sangat luar biasa ini. Thank you. Mancha Kampatulabhyascha, Vasalabhyacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo. Srimad Bhagavatam ki Pansi ki Jai. Yes, Chris Sriwas Pandit S. Prabhu ki. Thank you for the very nice class, and you have given us the great association.